Pagi itu, 5 Agustus 2045, dunia terbangun oleh sebuah berita yang mengguncang. Sebuah berita yang terasa mustahil 2 dekade lalu. Lembaga Keuangan Dunia merilis laporan terbarunya. Laporan itu menyatakan Indonesia kini resmi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bukan lagi Tiongkok, bukan lagi Amerika Serikat, tetapi Indonesia, negara kepulauan yang dulu sering disebut sebagai raksasa tidur. Para analis di New York, London, dan Tokyo mengernyitkan dahi. Mereka memeriksa data berulang kali, seakan mencari kesalahan. Bagaimana bisa sebuah negara yang pernah terperosok dalam krisis, yang sering diremehkan, kini berdiri di puncak? Ini adalah sebuah kejutan besar. Dulu Indonesia dikenal karena masalah-masalahnya, korupsi, ketimpangan, dan birokrasi yang rumit. Dunia melihat Indonesia sebagai pasar yang besar, tetapi juga penuh risiko. Banyak yang pesimis, banyak yang meragukan. Namun, di balik semua keraguan itu, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Perubahan itu tidak terlihat di permukaan pada awalnya. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Benih itu adalah semangat baru. Semangat generasi muda yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Mereka melihat tantangan bukan sebagai tembok, tetapi sebagai tangga untuk naik lebih tinggi. Dunia tidak melihat ini datang. Di seluruh dunia, tajuk-tajuk berita dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Apa rahasia Indonesia? Bagaimana mereka melakukannya? Para pemimpin dunia segera menjadwalkan pertemuan darurat. Mereka ingin belajar dari Indonesia. Mereka ingin memahami transformasi luar biasa ini. Indonesia tidak lagi menjadi pengikut, tetapi telah menjadi pemimpin. Negara ini menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa bisa mengubah takdirnya sendiri. Dari negara yang meminta bantuan, kini menjadi negara yang memberikan inspirasi. Pagi itu, bendera merah putih berkibar dengan gagah, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di layar-layar berita di seluruh penjuru bumi. Kisah ini bukan cerita tentang keajaiban dalam semalam. Ini adalah hasil dari kerja keras puluhan tahun. Ini adalah buah dari keringat, air mata, dan keberanian. Dunia terkejut karena mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak menyaksikan proses panjang di baliknya. Mereka tidak melihat jutaan anak muda yang belajar hingga larut malam. Mereka tidak melihat para petani yang menerapkan teknologi baru. Mereka tidak melihat para pengusaha kecil yang membangun bisnis dari nol. Kejutan bagi dunia adalah sebuah keniscayaan bagi rakyat Indonesia yang telah berjuang bersama. Mereka tahu, hari ini akan tiba. Kita perlu kembali ke masa lalu untuk mengerti masa kini. Ingatkah kita pada awal tahun 2020-an? Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan, krisis ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpercayaan publik. Banyak yang merasa putus asa. Rasanya, impian tentang Indonesia Emas 2045 hanyalah slogan kosong. Namun, justru dari titik terendah itulah sebuah kekuatan baru lahir. Kekuatan itu datang dari generasi muda. Generasi yang tumbuh di era digital. Generasi yang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak mau lagi terikat pada cara-cara lama yang terbukti gagal. Mereka menuntut perubahan. Generasi ini sering disebut generasi emas. Bukan karena mereka terlahir dengan sendok emas di mulut mereka. Justru sebaliknya. Mereka adalah generasi yang ditempa oleh krisis. Mereka belajar untuk menjadi kreatif karena keterbatasan. Mereka belajar untuk menjadi tangguh karena tantangan. Mereka tidak hanya pandai mengkritik di media sosial. Mereka turun tangan. Mereka membangun startup di garasi rumah. Mereka membuat gerakan sosial di kampung-kampung. Mereka membuktikan bahwa anak muda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga masa kini bangsa. Kejujuran menjadi kompas mereka. Mereka menolak korupsi dengan tegas. Bagi mereka, korupsi bukan hanya mencuri uang negara. Korupsi adalah mencuri masa depan teman-teman mereka, masa depan adik-adik mereka. Mereka membangun sistem yang transparan dengan teknologi. Setiap rupiah anggaran pemerintah bisa dilacak oleh publik melalui aplikasi di ponsel. Para pejabat yang mencoba bermain-main dengan uang rakyat akan segera ketahuan. Budaya baru ini menyebar dengan cepat. Integritas bukan lagi sekadar kata-kata indah, tetapi menjadi standar perilaku. Generasi ini membawa energi baru ke dalam politik dan birokrasi yang kaku. Perlahan tapi pasti, perubahan itu terlihat. Anak-anak muda yang jujur dan kompeten mulai mengisi posisi-posisi penting. Di pemerintahan, di perusahaan negara, di lembaga-lembaga strategis. Mereka membawa ide-ide segar. Mereka berani mengambil risiko yang terukur. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari proses belajar.
Mereka berkolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Semangat gotong royong yang menjadi warisan leluhur, kini hadir dalam bentuk baru, kolaborasi digital untuk membangun negeri. Dari abu krisis, Phoenix Indonesia bangkit, digerakkan oleh sayap-sayap generasi emasnya. Selama berabad-abad, Indonesia dikenal sebagai surga sumber daya alam. Namun, kekayaan itu seringkali menjadi kutukan. Kita menggali nikel, bauksit, dan tembaga dari perut bumi, lalu menjualnya mentah-mentah ke luar negeri. Kita hanya mendapatkan harga yang murah. Negara lain yang mengolahnya menjadi barang jadi, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga berkali-kali lipat. Kita seperti kuli di negeri sendiri. Praktik ini berlangsung terlalu lama. Sampai akhirnya, sebuah keputusan berani diambil. Pemerintah, didukung oleh para pakar dan teknokrat muda, menghentikan total ekspor bahan mentah. Sebuah revolusi industri baru dimulai. Kebijakan ini awalnya ditentang banyak pihak. Dikatakan akan mematikan ekonomi. Namun Indonesia bertahan. Dana besar dialokasikan untuk membangun smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri. Bukan hanya pabrik biasa, tetapi pabrik-pabrik canggih yang terintegrasi dengan pusat riset dan pengembangan. Nikel tidak lagi hanya menjadi batangan logam. Ia diolah menjadi baterai kendaraan listrik paling canggih di dunia. Pasir kuarsa dari Bangka Belitung tidak lagi diekspor begitu saja. Ia diubah menjadi panel surya dan microchip yang menjadi otak dari semua perangkat elektronik modern. Kita tidak lagi menjual tanah, kita menjual teknologi. Para insinyur dan ilmuwan Indonesia yang tadinya bekerja di luar negeri, dipanggil pulang. Mereka diberi fasilitas terbaik untuk berinovasi. Pemerintah memberikan insentif besar bagi perusahaan yang mau berinvestasi dalam teknologi tinggi. Hasilnya luar biasa. Indonesia menjadi pusat produksi baterai global. Mobil-mobil listrik buatan Cikarang dan Batam berseliweran di jalanan Eropa dan Amerika. Chip semikonduktor buatan Indonesia menjadi komponen vital bagi raksasa teknologi dunia. Nilai tambah dari sumber daya alam kita meningkat ratusan kali lipat. Kekayaan itu kini tinggal di dalam negeri, tidak lagi lari keluar. Transformasi ini juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Anak-anak muda tidak lagi bercita-cita menjadi pegawai negeri saja. Mereka ingin menjadi ahli metalurgi, insinyur robotik, atau ilmuwan material. Desa-desa di sekitar kawasan industri ikut tumbuh sejahtera. Ekonomi tidak lagi hanya terpusat di Jawa. Pusat-pusat industri baru bermunculan di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, dekat dengan sumber bahan bakunya. Indonesia telah berhasil mengubah kutukan sumber daya alam menjadi berkah. Kita menunjukkan kepada dunia cara mengelola kekayaan alam dengan cerdas dan bermartabat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kunci dari semua transformasi besar ini terletak pada satu hal, pendidikan. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, semua kekayaan alam dan modal tidak akan ada artinya. Indonesia di masa lalu sadar akan hal ini. Sebuah revolusi besar-besaran dilakukan di dunia pendidikan. Tujuannya satu, menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Perubahan dimulai dari hal yang paling mendasar. Anggaran pendidikan tidak lagi hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program-program nyata yang menyentuh langsung siswa dan guru di seluruh pelosok negeri. Sekolah tidak lagi menjadi tempat yang membosankan. Dinding-dinding kelas yang kaku dirobohkan. Kurikulum diubah total. Anak-anak tidak lagi hanya disuruh menghafal. Mereka didorong untuk bertanya, bereksperimen, dan berkolaborasi memecahkan masalah nyata. Di desa-desa terpencil di Papua, anak-anak belajar tentang bioteknologi dengan meneliti tanaman obat di hutan sekitar mereka. Di pesisir Sulawesi, mereka belajar coding dengan membuat aplikasi untuk membantu nelayan memprediksi cuaca. Sekolah menjadi laboratorium kehidupan. Internet super cepat menjangkau setiap sudut desa, membuka jendela dunia bagi setiap anak Indonesia. Profesi guru diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Menjadi guru bukan lagi pilihan terakhir, tetapi menjadi panggilan bagi talenta-talenta terbaik bangsa. Gaji guru setara dengan manajer di perusahaan multinasional. Proses seleksinya ketat, dan pelatihannya berkelanjutan. Guru-guru terbaik dikirim untuk belajar ke negara-negara dengan sistem pendidikan termaju. Mereka kembali tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa semangat baru. Semangat untuk mendidik dengan hati. Mereka menjadi fasilitator, bukan diktator di depan kelas. Mereka menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan mematikannya dengan setumpuk pekerjaan rumah yang tidak relevan.
Hasilnya mulai terlihat. Anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka menguasai bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa pemrograman sebagai bahasa sehari-hari. Sejak SMP, mereka sudah terbiasa dengan proyek bisnis global, berkolaborasi dengan siswa dari negara lain secara daring. Lulusan SMA dari Indonesia menjadi rebutan universitas-universitas terbaik dunia. Namun, banyak dari mereka yang memilih untuk membangun negeri. Mereka mendirikan perusahaan rintisan di bidang teknologi, agrikultur, hingga pariwisata. Pendidikan telah benar-benar memerdekakan pikiran mereka. Dan dengan pikiran yang merdeka, mereka membangun masa depan Indonesia yang gemilang. Section 5, Rupiah yang Perkasa, Diplomasi Ekonomi di Panggung Dunia. Dulu, nilai tukar rupiah seringkali menjadi cerminan kerapuhan ekonomi kita. Setiap kali ada gejolak global, rupiah selalu menjadi korban. Namun, di tahun 2045, ceritanya sama sekali berbeda. Rupiah kini menjadi salah satu mata uang paling kuat dan stabil di dunia. Ia menjadi salah satu mata uang cadangan devisa bagi banyak negara. Bank sentral di berbagai negara menyimpan rupiah sebagai bagian dari aset mereka. Para pedagang di pasar internasional mulai melakukan transaksi jual beli komoditas menggunakan rupiah. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, sebuah simbol kedaulatan ekonomi yang sejati. Kekuatan rupiah ini bukan tanpa sebab. Ia ditopang oleh fondasi ekonomi domestik yang sangat kokoh. Inflasi terkendali dengan baik. Neraca perdagangan selalu surplus besar berkat ekspor produk-produk teknologi tinggi. Cadangan devisa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia, melampaui Tiongkok dan Jepang. Stabilitas politik dan kepastian hukum membuat investor dari seluruh dunia merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka tidak lagi hanya berinvestasi di bursa saham, tetapi membangun pabrik, pusat riset, dan kantor pusat regional mereka di sini. Arus modal yang masuk semakin memperkuat posisi rupiah. Dengan kekuatan ekonomi ini, pengaruh Indonesia di panggung dunia semakin besar. Indonesia tidak lagi hanya menjadi anggota, tetapi menjadi pemimpin di berbagai organisasi ekonomi global. Baik itu G20, APEC, bahkan organisasi-organisasi baru yang dibentuk untuk menjawab tantangan zaman. Suara Indonesia didengar. Kebijakan yang diusulkan Indonesia seringkali menjadi acuan bagi negara-negara lain. Para diplomat dan ekonom Indonesia disegani di forum-forum internasional. Mereka tidak lagi datang dengan proposal meminta bantuan, tetapi datang dengan konsep dan solusi untuk masalah-masalah dunia, seperti perubahan iklim dan ketimpangan digital. Indonesia juga menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Melalui berbagai kerjasama, Indonesia membantu negara-negara tetangga untuk ikut maju. Prinsipnya sederhana, kita tidak bisa sejahtera sendirian di tengah lautan kemiskinan. Kemakmuran harus dibagi dan dirasakan bersama. Indonesia memprakarsai proyek-proyek infrastruktur regional seperti jaringan kereta cepat dan kabel internet bawah laut yang menghubungkan seluruh ASEAN. Diplomasi ekonomi Indonesia berlandaskan semangat persahabatan saling menguntungkan, bukan dominasi. Dunia melihat Indonesia sebagai kekuatan global yang ramah dan bertanggung jawab. Ketika dunia memikirkan Indonesia di tahun 2045, dua nama langsung muncul di benak mereka, Jakarta dan Bali. Keduanya telah bertransformasi menjadi pusat inovasi global, namun dengan karakter yang sangat berbeda. Jakarta, sang ibu kota, telah menjelma menjadi sebuah megacity yang super canggih. Hutan beton di masa lalu kini telah berubah menjadi hutan vertikal yang hijau. Gedung-gedung pencakar langitnya tidak hanya tinggi, tetapi juga pintar dan ramah lingkungan. Seluruh kota terhubung dengan sistem transportasi publik berbasis listrik dan kecerdasan buatan. Tidak ada lagi macet dan polusi yang dulu menjadi ciri khasnya. Jakarta adalah pusat keuangan dan teknologi Asia. Di kawasan Sudirman dan Tamrin, berdiri kantor-kantor pusat raksasa teknologi dunia, berdampingan dengan startup-startup lokal yang bernilai triliunan rupiah. Para profesional terbaik dari seluruh dunia datang ke Jakarta untuk bekerja dan membangun karir. Mereka tertarik bukan hanya karena peluang ekonomi, tetapi juga karena kualitas hidup yang tinggi. Jakarta menjadi tempat di mana ide-ide besar lahir dan dieksekusi. Kota ini tidak pernah tidur, selalu berdenyut dengan energi inovasi dan ambisi. Dari sinilah, arah ekonomi digital global seringkali ditentukan. Sementara itu, Bali menawarkan wajah inovasi yang berbeda. Jika Jakarta adalah otak,
maka Bali adalah jiwa dari inovasi Indonesia. Pulau Dewata ini menjadi pusat global bagi industri kreatif, kesehatan, dan pariwisata berkelanjutan. Para seniman digital, penulis, desainer, dan praktisi kesehatan holistik dari seluruh dunia berkumpul di tempat-tempat seperti Ubud dan Canggu. Mereka tidak membangun gedung-gedung tinggi, tetapi membangun komunitas. Mereka berkolaborasi dalam ruang-ruang kerja bersama yang beratapkan jerami dengan pemandangan sawah terasering yang menenangkan. Di sini, inovasi lahir dari keseimbangan antara kerja dan kehidupan, antara teknologi dan spiritualitas. Bali menjadi laboratorium dunia untuk pariwisata yang bertanggung jawab. Hotel-hotel dan villa dibangun dengan material ramah lingkungan. Seluruh energinya berasal dari sumber terbarukan seperti surya dan angin. Sistem pengelolaan sampahnya menjadi contoh bagi kota-kota lain di dunia. Turis yang datang ke Bali bukan lagi hanya untuk berjemur di pantai, tetapi untuk belajar tentang filosofi Trihita Karana, tentang bagaimana hidup harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Jakarta dan Bali, dengan dua karakternya yang unik, menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan tidak harus seragam. Inovasi bisa tumbuh subur, baik di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, maupun di tengah ketenangan alam pedesaan. Angka-angka statistik memang menunjukkan Indonesia sebagai negara terkaya di dunia. Produk domestik bruto kita melampaui negara manapun. Namun, bagi rakyat Indonesia, kekayaan sejati tidak hanya diukur dari angka-angka itu. Kekayaan yang sesungguhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan ekstrem telah menjadi bagian dari buku sejarah. Tidak ada lagi warga negara yang kelaparan atau tidak punya tempat tinggal. Pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat sipil dan sektor swasta, berhasil membangun jaring pengaman sosial yang sangat kuat dan efektif. Kekayaan itu terlihat dari senyum anak-anak yang bisa bersekolah hingga jenjang tertinggi tanpa khawatir soal biaya. Setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya. Kekayaan itu terasa dari udara bersih yang kita hirup setiap pagi, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Kekayaan itu adalah akses terhadap layanan kesehatan kelas dunia yang gratis bagi semua warga negara. Rumah sakit modern dengan dokter-dokter terbaik tersebar merata hingga ke pelosok. Angka harapan hidup rakyat Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Orang tua bisa menikmati masa senjanya dengan tenang dan terhormat. Sejahtera bukan hanya soal materi, tetapi juga soal batin. Waktu kerja yang lebih manusiawi membuat orang punya lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk komunitas, dan untuk mengembangkan hobi. Indeks kebahagiaan Indonesia menempati peringkat teratas di dunia. Tingkat stres menurun drastis. Ruang-ruang publik seperti taman kota, perpustakaan, dan pusat kebudayaan selalu ramai dikunjungi. Masyarakat kembali menemukan kegembiraan dalam interaksi sosial secara langsung, tidak hanya melalui layar gawai. Semangat gotong royong dan toleransi antarumat beragama semakin kuat. Perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi dirayakan sebagai kekayaan budaya. Kekayaan ini juga berarti keamanan. Tingkat kriminalitas anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Rasa aman dirasakan oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun. Aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas berhasil merebut kepercayaan penuh dari masyarakat. Ketika semua kebutuhan dasar terpenuhi, ketika ada rasa aman dan keadilan, ketika ada ruang untuk bertumbuh sebagai manusia seutuhnya, itulah definisi kekayaan menurut bangsa Indonesia di tahun 2045. PDB yang besar hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu pelajaran paling berharga yang dipetik Indonesia dalam perjalanannya menuju puncak adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Di masa lalu, kita pernah melakukan kesalahan itu. Hutan dibabat habis untuk perkebunan, sungai dicemari oleh limbah pabrik, dan terumbu karang dirusak. Akibatnya adalah bencana ekologis dan kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar. Menyadari hal ini, Indonesia di era baru menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai inti dari setiap kebijakan. Kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan seiring, bukan saling bertentangan. Sebuah program reforestasi masif terbesar dalam sejarah manusia diluncurkan. Jutaan hektar lahan kritis di seluruh Indonesia dihijaukan kembali. Bukan hanya menanam pohon,
tetapi memulihkan ekosistem secara utuh. Hutan-hutan Indonesia kembali menjadi paru-paru dunia yang sehat. Satwa-satwa langka seperti orangutan, harimau, dan badak yang dulu diambang kepunahan, kini populasinya pulih dan berkembang biak dengan aman di habitatnya. Pemerintah memberikan insentif ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat lokal yang menjaga hutan di wilayah mereka. Hutan yang lestari ternyata memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada menebangnya. Di sektor energi, Indonesia melakukan transisi total ke energi baru dan terbarukan. Pembangkit listrik tenaga batubara yang kotor ditutup satu persatu. Sebagai gantinya, ribuan ladang turbin angin dibangun di pesisir pantai, panel-panel surya dipasang di atap setiap rumah dan gedung, dan potensi energi panas bumi yang melimpah dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia menjadi negara adidaya energi bersih. Kita tidak hanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga mengekspor energi bersih ke negara-negara tetangga. Langit biru tanpa polusi menjadi pemandangan biasa di seluruh kota Indonesia. Prinsip harmoni dengan alam ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan nol sampah menjadi gaya hidup. Masyarakat sudah terbiasa memilah sampah dari rumah. Industri daur ulang menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling maju. Plastik sekali pakai sudah lama dilarang. Sungai-sungai yang dulu hitam dan bau, kini kembali jernih. Anak-anak bisa kembali berenang dengan gembira di sungai-sungai itu. Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa menjadi negara industri maju tidak harus berarti merusak planet. Justru, menjaga bumi adalah investasi terbaik untuk masa depan ekonomi dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Jika ada satu pertanyaan yang sering diajukan kepada rakyat Indonesia di tahun 2045, pertanyaan itu adalah, apa arti kekayaan sejati bagi kalian? Jawabannya mungkin akan mengejutkan dunia. Jawaban itu bukan tentang mobil mewah, gedung pencakar langit, atau saldo triliunan di bank. Jawaban itu jauh lebih dalam dan penuh makna. Bagi kami, rakyat Indonesia, kekayaan sejati adalah kesempatan untuk hidup layak dan terhormat. Artinya, setiap orang punya makanan di atas meja, atap di atas kepala, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan yang berkualitas. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kekayaan sejati adalah hidup dalam kedamaian dan harmoni. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, dan damai dengan alam. Kekayaan adalah bisa berjalan di malam hari tanpa rasa takut. Kekayaan adalah melihat anak-anak dari berbagai suku dan agama bermain bersama di taman tanpa sekat. Kekayaan adalah menghirup udara segar dan minum air bersih langsung dari sumbernya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah buah dari pilihan sadar sebuah bangsa untuk menempatkan kemanusiaan dan kelestarian di atas segalanya. Kekayaan sejati juga berarti kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh sebagai manusia. Kekayaan adalah memiliki waktu dan ruang untuk mengejar passion, untuk membaca buku, untuk menciptakan karya seni, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Masyarakat yang kaya bukanlah masyarakat yang berhenti belajar. Sebaliknya, masyarakat yang kaya adalah masyarakat yang selalu haus akan pengetahuan, yang selalu rendah hati untuk mengakui bahwa masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam inilah yang menjadi bahan bakar inovasi yang tak pernah berhenti di negeri ini. Pesan kami untuk dunia, dan untuk diri kami sendiri di masa lalu, sangatlah sederhana. Masa depan cerah yang kami nikmati hari ini tidak turun dari langit. Ia dibangun bata demi bata, dimulai dari sekarang. Ia dimulai dari setiap individu yang memilih untuk jujur saat ada kesempatan untuk curang. Ia dimulai dari setiap anak muda yang memilih untuk berkarya daripada hanya mencela. Ia dimulai dari setiap kita yang memilih untuk menanam pohon daripada membuang sampah sembarangan. Jangan menunggu pemimpin. Jangan menunggu keajaiban. Perubahan dimulai dari kamu, dari saya, dari kita semua. Masa depan gemilang itu bukan sekadar impian. Ialah pilihan bisa kita ambil hari ini.